Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Baik, kawan-kawan selamat sore. Jumpa lagi dengan acara Bincang Buku dengan Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Saya Anton Kurnia, saya akan mengawal diskusi tentang buku yang mengubah hidupmu. Sudah hadir bersama kita sekarang narasumber kita, Mbak Nia Gautama. Beliau adalah seorang pekerja seni, juga seorang penulis buku. Salah satu bukunya adalah keramik untuk hobi dan karir. Beliau juga seorang yang sangat suka membaca dan menulis, dan juga bergiat di bidang perniagaan buku ya, di niagautama.com. Ya. Baik, saya akan langsung saja ke Mbak Nia Gautama. Mbak Nia, selamat sore. Ya. Selamat sore, Mas Anton. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu bersama kita semua di sini. Senang sekali Mbak Nia bisa bergabung di sini untuk nanti berbagi tentang buku-buku yang mengubah hidupmu, begitu judulnya gitu. Nah, Mbak Nia juga sudah menulis ya beberapa buku, 5 buku pilihan yang mengubah hidup Mbak Nia atau yang menjadi pilihan Mbak Nia, dan itu disiarkan di situs 17.000 Pulau Imaji ya. Baik, saya akan awal sedikit. Kita tahu 17 Mei yang lalu adalah Hari Buku Nasional, dan untuk itu Yayasan 17.000 Pulau Imaji mengundang beberapa penulis, pekerja seni, pekerja kreatif, pekerja industri kreatif untuk berbagi buku-buku yang menjadi favorit atau dianggap sedikit banyak mengubah hidupnya begitu, termasuk sore ini dengan Mbak Nia. Nah, kita tahu bahwa ya buku tentu bisa berarti bermacam-macam bagi setiap orang. Ada satu buku yang bagi saya mungkin sangat menarik, tapi mungkin bagi orang lain tidak terlalu begitu ya. Itu juga dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya pengalaman hidup, kemudian latar belakang, dan banyak lagi gitu. Saya akan langsung saja meminta Mbak Nia untuk menceritakan dulu sebelum langsung ke buku-buku pilihan, menceritakan dulu pengalaman Mbak Nia dengan buku gitu. Bagaimana awalnya tertarik dengan buku, atau bagaimana selama ini hubungannya dengan buku, dan latar belakang terkait buku baik dalam aktivitas membaca maupun menulis, dan juga terkait dengan pekerjaan atau aktivitas sekarang. Silakan Mbak Nia. Terima kasih Mas Anton, juga teman-teman di Yayasan Pulau Imaji, juga terima kasih pada Ria yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk menjadi bagian dari acara ini, program ini yang buat saya itu sangat inspiratif ya, sangat menarik. Ya, keterlibatan saya dengan buku sebenarnya memang sejak remaja, sejak kecil saya suka gitu. Tapi memang kurang di-encourage oleh keluarga, oleh orang tua saya, karena mereka memang bukan kebiasaannya membaca. Tapi saya saya sendiri yang gitu yang suka membaca, sehingga sejak remaja memang saya sudah suka sekali dengan buku dan banyak membaca. Nah, saya memang lebih suka buku-buku sastra. Pernah juga buku-buku yang tentang motivasi ya, tentang kehidupan gitu. Itu setiap orang pasti ada pergolakan hidup. Jadi waktu saya pernah ada waktu masa muda ada pergolakan itu tuh buku-buku motivasi. Tapi lama-lama akhirnya lebih ke sastra, dan bahkan sekarang lebih ke buku-buku tentang seni.
tentang karena saya bergelut di bidang seni, jadi buku-bukunya banyak buku tentang seni gitu ya. Nah, saya memang buku itu bukan hanya saya baca, tapi bisa menjadi bahan referensi saya menulis. Karena saya percaya dengan banyak membaca, kita pasti bisa menulis gitu. Ya tingkat kemahiran setiap orang beda-beda ya, tapi setidaknya pada saat kita membaca kita bisa menulis gitu. Apalagi pada saat saya S2 waktu itu dituntut untuk menulis banyak esai, jurnal gitu ya. Dan waktu saya mengajar juga, waktu saya jadi dosen, itu kan kita juga dituntut menulis jurnal. Jadi ya saya kira buku itu sangat penting. Nah, saya sebenarnya menjadi penjual buku belum lama, baru kira-kira 1 tahun ini saya mulai dari tahun 2020 ya, bulan Juni. Itu karena saya sudah tidak mengajar lagi dan ya gimana kebutuhan sehari-hari, saya mencoba menjual buku. Tadi agak saya ralat, bukannya Niaga Utama itu nama saya. Ya. Tapi Kara ya. Kara ya. Ya, Kara itu dari bahasa Ibrani artinya joy, sukacita. Gitu. Dan saya mengetahui kata itu, saya mengetahui kata Kara itu sebenarnya nggak sengaja, karena ada teman saya waktu itu menawarkan saya untuk menulis tentang cerita anak tentang rohani gitu. Jadi saya kan nyari referensi, dan akhirnya saya ketemu kata itu gitu. Jadi Kara, sukacita. Jadi dalam keadaan apapun ya sebaiknya kita bersukacita lah gitu, karena segala. Bagus namanya ya. Ya, saya senang sekali ternyata dengar kata itu gitu. Ya segala sesuatu ada kita kesulitan, ada musibah ya hadapilah dengan tenang, karena hanya dengan ketenangan kita bisa berpikir jernih dan senantiasa bersukacita lah gitu. Jadi harapan saya dari Kara itu seperti itu. Jadi ya kira-kira itu. Jadi perkenalan saya dengan buku sebenarnya sudah lama. Ya intensitas saya membaca ya sekarang masa pandemi lebih sering ya. Kalau dulu kan suka pegang kerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Banyak buku yang saya udah beli tapi tar dulu deh bacanya, belum sempat baca gitu. Tapi banyak sekali yang seperti itu. Dan saya kira para pecinta buku rata-rata gitu ya, beli buku bacanya nanti gitu, tapi pasti dibaca. Seperti waktu diminta untuk menuliskan resensi buku ini, 5 buku itu beberapa sudah agak lama saya baca, jadi harus saya baca ulang gitu ya. Ya cukup kerja keras ya waktu menulisnya karena udah lama gitu, tapi ya saya senang-senang aja sih melakukannya. Ya, saya kira itu. Baik, cukup menarik ya. Artinya dalam kasus atau konteks Mbak Nia ini sudah sejak remaja gitu ya tertarik dengan buku. Kalau tidak salah Mbak Nia ini kan lahir dan besar di Jakarta begitu ya, kota besar. Kemudian sekarang tinggal di Bandung sejak belajar S2 di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB gitu ya, dan kemudian sampai sekarang menetap di Bandung. Artinya ada semacam ya boleh dikatakan privilege lah, karena kota besar itu kan lebih mudah akses terhadap buku. Tapi tidak semua orang di negeri kita ini yang beruntung seperti itu, karena ada yang misalnya tinggal di tempat-tempat yang susah untuk mengakses buku gitu ya. Dalam kasus Mbak Nia itu tidak terjadi ya, karena ada kemudahan dalam mengakses buku. Nah, kemudian tadi juga Mbak Nia katakan bahwa belakangan juga berniaga buku gitu ya, lewat saya tertarik dengan nama itu ya, artinya sukacita itu Joy, karena buku juga membawa sukacita kalau menurut saya ya. Ya kan ada orang-orang yang menganggap buku itu sebagai mungkin tidak hanya sebagai sukacita tapi juga beban atau tugas gitu ya. Oke, baik, sekarang kita mungkin saya ingin meminta Mbak Nia lebih lanjut untuk menceritakan buku-buku yang dianggap mengubah hidup Mbak Nia, atau buku-buku 5 buku yang dianggap sangat berarti lah bagi Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Ya, saya memilihkan sastra gitu ya. Nah ini saya ambil dulu bukunya Bapak Pramudia Anantatur, Bumi Manusia.
Ya. Ya, ini kan bukunya bagian dari tetralogi Buru ya, buku pertama ya. Buku pertama dari tetralogi Pulau Buru, ada Jejak Langkah, Rumah Kaca, dan Anak Semua Bangsa. Ya. Ya kita semua tahu bahwa Pak Pram itu adalah penulis besar dan saya kira memang sangat luar biasa. Saya membaca Bumi Manusia itu kayak nggak bisa stop gitu ya, karena selain dia syarat dengan pengetahuan, wawasan, dan sejarah, dan dia bisa menuliskannya dengan begitu baik gitu ya. Memang tebal gitu, panjang gitu ya, tapi kita nggak bosen. Nah, di sini kan diceritakan tokoh Nyai Ontosoro, dan saya itu memang tertarik dengan isu feminisme atau keperempuanan, dan Nyai Ontosoro ini saya juga merasa bahwa Pak Pram dia mengambil sisi feminismenya dari seorang Nyai ini gitu loh. Jadi dia tidak melihat dari sisi buruk dari Nyai ya, karena memang pergundikan itu tidak adalah sesuatu yang tidak baik. Itu masa kolonial saat itu, dan Nyai ini kan juga dia nggak mau sebenarnya jadi gundik, cuma karena kondisi saat itu di mana dia dijual oleh ayahnya yang gila hormat, gila pangkat, akhirnya dia menjadi korban pergundikan. Tapi akhirnya dia menjadi setelah pergulatan batinnya, lama-lama dia jadi self acceptance, penerimaan diri. Penerimaan diri bukan yang berarti dia pasrah, tapi ya sudahnya takdir saya seperti ini, mau digimanain lagi. Ada hal-hal di luar faktor dari diri kita yang kita nggak bisa kendalikan. Salah satunya ya dia menjadi korban pergundikan. Akhirnya dia, ya sudah saya menjadi nyai, jadi gundik. Tapi juga dia tidak mau menjadi gundik yang tidak bisa apa-apa gitu. Dia memilih untuk menjadi nyai yang bermartabat. Sehingga dia akhirnya juga belajar sendiri, otodidak. Ya kebetulan tuannya saat itu memang mengajarkan dia banyak hal. Dan itu dia beruntungnya di situ. Dan dia manfaatkan itu. Sampai akhirnya dia yang menjadi penguasa, pengelola bisnis sampai sedemikian sukses. Ya, jadi kan di sini tokoh Nyai ini tidak lagi kita pandang sebagai sesuatu yang rendah, tapi juga yang bermartabat. Bahwa setiap orang pun kalau belajar dengan sungguh-sungguh dalam arti yang sesungguhnya, belajar itu tidak harus di sekolah gitu, itu bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Gitu. Seperti Nyai ini kan, ya semua orang mungkin pandangannya rendah, tapi ternyata malah berbalik, kita malah mengagumi kok ini kan? Nah itu, jadi saya juga sebagai perempuan merasa termotivasi, juga terinspirasi bahwa ya kita harus seperti itu gitu ya. Kita kadang nggak bisa terima, kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Ada musibah kita juga nggak tahu seperti apa. Tinggal bagaimana kita lebih baik seperti itu. Dan juga ada tokoh Mingke yang dia seorang pribumi tapi didikan Eropa, dan itu kan juga dia pergolakan batin. Ya, didikan pribumi dan Eropa juga tuh ada positif dan negatifnya, semua juga ada positif dan negatifnya. Yang positif yang diambil, yang negatif ya kita hilangkan ya, tradisi-tradisi negatif kita hilangkan. Dia kan pergolakan batin ini saya didikan Eropa harus berani berpendapat, tidak patuh, tapi ya bangsa saya mengajarkannya demikian gitu. Dan itu pun sama ya terjadi kepada diri saya juga, ya memang beda konteks, bahwa saya sebagai anak, bukan hanya anak ya, kadang-kadang di tempat pekerjaan saya jadi berani berpendapat gitu. Apalagi saya perempuan biasanya dianggap kelas 2 yang patuh aja, submisif. Tapi saya merasa enggak, kalau kita submisif kita ya akan berita selamanya gitu ya, karena ada hal-hal di dalam batin yang kita tidak utarakan gitu. Walaupun dengan akhirnya pada saat kita berani mengutarakan pendapat, begitu banyak resiko yang harus kita hadapi. Salah satunya terjadi kepada saya kehilangan pekerjaan saya gitu. Tapi ya udah, itu sudah yang kita utarakan adalah kebenaran. Kalau selama yang kita perjuangkan adalah untuk sesuatu yang benar, ya janganlah takut untuk diam gitu. Beranilah kita bicara. Jadi ya itu sisi positif dan negatif dari didikan yang sudah lebih maju, didikan barat dengan didikan yang masih tradisional Jawa misalnya, seperti itu. Jadi ya
ya buku ini sangat inspirasi saya seperti itu. Baik. Ya. Jadi ada salah satunya tokoh Nyai Ontosoroh yang dari kacamata feminis, dia seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat ya Mbak Nia ya, walaupun awalnya dia adalah seorang gundik gitu ya, dijual oleh ayahnya ya, Sastro Kasir kalau tidak salah itu, Pak Sastro itu ya, bapaknya kepada siapa, Tuan Melema itu ya. Ya. Menarik ya sudut pandang Mbak Nia, jadi dari unsur dari perspektif feminis. Baik, kemudian selain buku itu, buku ya, apa lagi? Lalu ada lagi buku ini, Ronggeng Dukuh Paruh, karya Ahmad Tohari. Ini juga buku terlarang sebenarnya. Banyak buku-buku, ya? Iya, buku-buku sempat dilarang ya dulu. Sempat dilarang karena ya, beberapa bagiannya gitu ya. Iya, beberapa bagian. Jadi ya karena buku-buku bagus ini kan memang apa ya, bicara apa adanya tentang kebobrokan budaya gitu. Jadi mungkin banyak disensor gitu ya. Seperti Bumi Manusia juga kan sempat dilarang juga gitu. Tapi ya sejalan dengan waktu, akhirnya ya buku ini tak bisa tampil gitu. Ini terkait dengan latar 65 itu ya ada. Ya, ada. Jadi buku ini latar sejarahnya ada tahun 65, tahun pada saat ada PKI gitu ya. Jadi korban sih sebenarnya. Jadi ini kisah tentang Serintil, gadis yang masih belia saat itu, tapi dia pandai sekali menari. Jadi sudah ditahbiskan bahwa dia punya roh ronggeng gitu. Jadi udah sebenarnya antara apa ya, kalau dia sudah wah ini anak udah ada roh ronggeng, itu mungkin musibah sih buat dia gitu. Ya keuntungan buat desa dia gitu, desa di mana dia tinggal, tapi sebenarnya musibah kan, dia punya kemampuan menari tapi akhirnya kayak seperti dinobatkan, kamu punya roh ronggeng, ada jadi ronggeng. Tapi sebenarnya itu penderitaan buat dia gitu. Jadi usianya masih muda seperti itu, baru juga dia datang haidnya udah langsung dia harus kehilangan keperawanannya, dan itu diperjualbelikan kepada laki-laki yang mampu membayar, ya kan? Itu sebenarnya musibah gitu. Nah, tapi akhirnya ya sama seperti tadi, proses penerimaan diri, self acceptance, bahwa oke, saya sudah jadi ronggeng, ini udah takdir ya, saya nggak bisa apa-apa gitu, ini udah seperti ini gitu pekerjaan saya, tinggal bagaimana menjadi ronggeng yang bermartabat, tinggal bagaimana menjadi ronggeng yang dia juga punya hak untuk memilih gitu, untuk mengatakan tidak. Jadi dia tidak sembarangan mau tidur dengan laki-laki yang mampu membayar. Bahkan dengan kekasihnya, Rasus, teman kecilnya, itu kan mereka saling mencintai. Jadi pada sebelum dia melepaskan keperawanannya kepada orang lain, dia sudah menyerahkannya kepada yang dicintainya. Nah, itulah keagungan cinta, ya. Jadi bahwa walaupun dia seorang ronggeng dan tidur dengan banyak lelaki, tapi tetap saja dia ingin dicintai dan juga punya hak untuk mencintai. Gitu. Jadi saya kira setiap insan, setiap orang, ya seperti saya pribadi, saya juga nggak tahu nasib saya seperti apa. Sekarang saya di Bandung. Ya dulu saya di Jakarta karena kebetulan dulu saya tinggal di rumah oma saya, dan rumah oma saya itu dijual. Jadi saya nggak ada rumah, jadi akhirnya ya udah tinggal di Bandung saja gitu. Dan ternyata memang lebih apa ya? Mungkin aura iklim seninya lebih kena di saya gitu, di Bandung ini gitu. Nah, jadi tapi dalam kisah Serintil ini memang tragis ya, sangat tragis. Pada saat dia sudah dia sudah capek dengan profesinya sebagai ronggeng, dia mau menjadi perempuan biasa saja, perempuan sebagai istri, tapi ya akhirnya dia ditipu laki-laki, sampai akhirnya dia kehilangan ingatan gitu loh. Jadi ini ya kita nggak bisa ngelawan takdir gitu. Jadi ini sebagai pengingat buat saya pribadi bahwa dalam kehidupan kita nggak tahu yang kita hadapi itu apa. Kita sudah diri kita sudah seperti ini, tinggal bagaimana kita
apa yang sudah ditakdirkan kepada kita itu dijadikan sesuatu yang bermartabat dan lebih baik, tapi siap juga untuk menghadapi segala takdir gitu ya, yang kita nggak bisa lawan gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menguatkan buku Robek Buku Parut ini sangat menguatkan saya. Seperti juga Bumi Manusia, tokohnya seorang perempuan yang tangguh gitu ya, walaupun dia mengalami hal-hal yang bisa dikatakan derita gitu. Dia kehilangan otoritas atas tubuhnya gitu karena kultur dan lain-lain. Tapi dia tetap bisa menjadi perempuan yang tangguh walaupun terakhirnya agak tragis begitu ya. Baik, saya kira dua pilihan pertama ini saya lihat Mbak Nia memilih buku sastra gitu ya, dan tokohnya perempuan gitu ya. Oke, baik, silakan dilanjutkan Mbak Nia dengan buku ketiga. Buku yang lain ya, buku ketiga. Sebentar, saya ngambil buku yang mana dulu ya. Baik. Ini deh, Ayu Utami, Parasit Lajang. Ya saya senang buku-buku yang membahas feminisme ya. Ya. Ya apa, perempuan itu memang dari dulu hidupnya udah banyak penderitaan, makanya kenapa ada feminisme itu. Tapi ya mudah-mudahan ya sekarang lebih baik ya. Ya, buku itu lagi yang ketiga adalah ini Ya. Parasit Lajang, Ayu Utami. Ini buku non fiksi ya? Ya, ini non fiksi. Jadi ini sebenarnya autobiografi. Sebenarnya ini sehari-harinya penulis, sehari-harinya Ayu Utami yang dia tulis gitu. Tapi yang memang kepiawaian Ayu Utami yang kita tidak bisa dilakukan lagi kan, dia sangat kreatif dalam mengolah kata yang kadang-kadang lucu, kadang-kadang kita nggak nyangka kok dia bisa kepikiran nulisnya sampai seperti itu dengan metafora-metafora yang begitu cerdas, yang menggelitik, yang penuh humor gitu. Nah, di sini sebenarnya kumpulan esai-esai, jadi per esai gitu ya. Nah, ada satu esai yang menarik yang yang saya tuliskan di resensi buku bahwa yaitu sebentar saya kok jadi lupa judulnya. Mari berkeluarga di dalam kota. Jadi itu sebenarnya metafora. Itu dia bisa berpikir sampai ke sana ya. Jadi dia cerita bahwa si Ayu ini pernah ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungannya karena ada sesuatu yang dia rasa nggak beres. Gitu. Tapi ya memang itu pertanyaannya, ya si Ayu Utami saat itu kan masih belum menikah. Jadi apakah sudah berkeluarga? Nah dia tuh langsung kepikiran berkeluarga itu berarti sudah pernah berhubungan badan dengan lawan jenis gitu. Itu gitu. Padahal kan maksudnya dia ya tanya aja terang-terangan, bukan berkeluarga gitu ya. Dan akhirnya saya jadi lucu ya, ini benar-benar membuka pikiran saya gitu. Kalau kan nggak semua orang sudah memilih menikah. untuk menikah. Ya, gitu tidak semua orang sudah menikah. Ada yang belum menikah, bahkan ada juga yang memutuskan untuk tidak menikah gitu. Dan dengan kesendiriannya itu kan bukan berarti dia juga tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Bisa itu saja. Dua hal yang berbeda ya. Ya, dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi saya sebenarnya nggak pernah kepikir sampai sana gitu. Dan akhirnya jadi ya saya kalau ke dokter kandungan gitu, biar bagaimana saya sadar untuk kesehatan diri saya sendiri, wawasan dokter ini sampai sejauh mana gitu. Kalau dia menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, status, itu saya udah wah ini kayaknya wawasannya kurang gitu. Tapi kalau dia nanya misalnya nanya to the point gitu, apakah sudah pernah berhubungan gitu, itu sebenarnya masalah ya nggak apa-apa gitu. Karena kontekstual dengan keperluan datang ke dokter itu ya. Ya, gitu. Karena kan dokter harus memeriksa. Saat dia pernah berhubungan, dia meriksanya gimana? Kalau dia belum pernah berhubungan, meriksanya gimana? Gitu kan? Nah itu gitu. Ya memang terlalu judgmental kalau, wah nih dokter kayak wawasannya kurang gitu. Tapi itu membuat saya nyaman saja gitu. Kalau ada dokter yang tidak bertanya yang masalah pribadi gitu ya. Jadi ya buku ini banyak sih buku-buku di sini yang sangat
lucu, tapi ya itu yang menginspirasi saya tuh yang tadi yang mari apa sih judulnya, berkeluarga di berkeluarga di dalam kota ya. dalam kota. Jadi tuh maksudnya kalau dibaca bukunya esainya berkeluarga dalam kota itu artinya kalau mau bersetubuh ya silakan, tapi pakailah pelindung gitu, pakailah protection gitu. Ya. Itu sekaligus juga mengungkit atau membuka beberapa persoalan kultural barangkali ya di masyarakat kita gitu ya. Tadi kan sebetulnya dokternya tuh mencoba melakukan eufemisme gitu ya, tapi kenapa tidak bertanya langsung saja supaya lebih to the point gitu, karena kan kepentingannya itu gitu ya. Iya. Ya kultur menarik, ya di sini. Ya di sini kultur budaya Timur yang masih mentabukan hal-hal seperti itu, di mana keperawanan juga masih penting. Itu, tapi akhirnya itu malah menjadi bumerang sendiri gitu. Ya, dan mungkin tidak nyaman bagi pasiennya gitu ya, karena memang menyangkut hal-hal yang personal gitu. Ya. Selain esai itu kan ada banyak esai di buku ini. Esai apa lagi yang banyak sih ya, dia mengena gitu buat Mbak Nia? Mungkin ini ya, dibilang mengena mengena sekali enggak, tapi Ayu Utami itu kan memang dia bicara banyak tentang kesetaraan gender gitu ya. Jadi dia pernah ada lomba ilustrasi tentang kesetaraan, tentang perempuan, tentang perempuan itu harus setara dan melakukan banyak hal. Nah, lucunya dia tuh gini, dia menggambarkan ilustrasi yang ya aneh ya, dan orang pasti kalah gitu. Karena mungkin dia berpikir secara berbeda. Jadi dia waktu di dalam bis ada seorang pasangan ya, suami istri. Jadi suaminya dapat kursi dan istrinya karena tidak dapat kursi jadi dipangku gitu. Dan nggak tahu lagi ngomong apa, yang terdengar si Ayu Utami ya kalau kesetaraan mau begini aja gitu. Akhirnya jadi dia bikin satu gambar ya seperti itu. Ada lomba, dia gambarnya ilustrasinya itu gitu. Jadi dia bilang laki-laki memangku perempuan. Iya, laki-laki memangku perempuan. Nah, ya, ini setara gitu. Dia bilang ya jelas aja saya kalah katanya, karena yang terpilih, yang menang itu ternyata yang digambarkan perempuan bertangan banyak, di mana perempuan difungsikan sebagai multitasking. Dia juga menjadi ibu, dia menjadi istri, dia menjadi kalau dia berkarir dia menjadi wanita karir, tapi semua dibebankan ke dia gitu loh. Jadi semua perempuan bertangan banyak gitu. Walaupun itu sebenarnya jadi stigma sendiri terhadap perempuan. Kenapa perempuan yang dituntut untuk bisa multitasking? Kenapa laki-laki enggak gitu? Padahal kan bisa berbagi peran. Tapi ya memang sudah sifat altruisme perempuan, saya kira, bahwa kalau dia tidak melakukan itu, tidak multitask itu, ada guilty feeling, perasaan bersalah. Ya, apalagi seorang ibu yang bekerja, ibu yang berkarir, itu guilty feelingnya besar sekali gitu. Pada saat antara mana yang harus saya utamakan, antara karir dengan atau anak saya atau keluarga saya, itu dilema sekali gitu. Satu hal dia harus berkarir untuk yang membantu keluarganya dan untuk kedirian dia juga gitu ya, untuk kepercayaan diri juga. Tapi ya satu hal nih, anak saya gimana, itu sedang menjadi sangat dilema gitu. Jadi ya kisah Ayu yang itu cukup menginspirasi saya, bahwa ya perempuan biar gimana sampai hari ini tetap masih dituntut untuk multitasking, walaupun itu menjadi stigma untuk perempuan sendiri. Tapi ya nggak bisa dipungkiri bahwa sifat keibuan, sifat naluriah perempuan, altruisme perempuan yang memang akhirnya menjebak dia sendiri gitu loh. Ada guilty feeling gitu kan. Ya memang sudah the given conditionnya seperti itu gitu. Oke. Baik Mbak Nia, sudah 3 buku ya yang Mbak Nia sampaikan, berbagi kepada kita semua.
Kemudian buku selanjutnya, maknya? Buku selanjutnya, nah ini buku selanjutnya, buku terjemahan. Jadi saya memilihkan lebih banyak buku Indonesia karena kan ini Hari Buku Nasional. Tapi ada juga buku-buku yang terjemahan. Ini ada Vagina dan juga ada memoir seorang dokter perempuan. Oh ya. Saya bahas yang Vagina itu dari Naomi Wolf ya? Ya, Vagina Naomi Wolf. Ini ada cerita lucu, nanti saya cerita. Jadi yang ini dulu. Jadi bukunya Nawal El Saadawi itu yang terkenal tuh banyak ya. Salah satu yang paling terkenal Perempuan di Titik Nol. Tapi saya mengambil yang ini karena saya merasa ini lebih kena di saya gitu. Ini dia memoir seorang dokter perempuan. Saya kira mungkin semacam semi autobiografinya dari penulisnya sendiri, walaupun ada fiksi yang ditambahkan, gitu ya. Jadi di sini awalnya dia tidak bisa menerima keperempuanannya karena dia punya kakak laki-laki yang dia merasa selalu dibedakan. Kenapa kakak laki-lakinya selalu mendapat kemudahan sementara dia selalu dipersulit, mau ini mau itu, banyak sekali larangannya. Jadi dia merasa kok saya seperti ini. Sampai akhirnya karena dia cerdas ini, tokoh ini, siapa sih namanya? Dia nggak ditulis namanya, hanya aku gitu, tokoh aku. Dia perempuan yang cerdas, nilai-nilainya selalu baik di sekolah gitu, dan dia mandiri, dan sampai suatu hari dia membangkang kepada ibunya. Dia punya rambut yang begitu lebat, panjang, yang selalu dikepang-kepang, dan dia merasa kepanasan. Akhirnya dia udahlah saya potong aja gitu, tanpa dia minta izin sama ibunya. Setelah pulang ke rumah langsung ibunya memukulnya, mau marah-marahinya, tapi dia merasa menang. Dia merasa ya ibu sudah tidak bisa selamanya memiliki tubuh saya, inilah tubuh saya sendiri gitu. Saya menghormati ibu dan menyayangi ibu, tapi bukan berarti ibu memiliki diri saya gitu. Disitulah dia merasa biarin deh ibunya mau marahin saya, tapi dia punya kuasa terhadap tubuhnya gitu ya. Saya pernah mengalami waktu remaja di mana saya merasa ya saya juga sudah dewasa, sudah remaja, berhak untuk memilih cara saya berpakaian gitu ya. Tapi ya ibu saya, ya namanya juga ibu, mungkin dia saking mencintai anaknya ya banyak aturan gitu loh. Jadi pernah saya pakai baju apa dia nggak suka gitu, kenapa kamu pakai baju ini gitu. Dan saat itu saya berontak, saya bilang kenapa mesti seperti ini gitu, saya toh sudah dewasa, sudah remaja, bahkan sejak kecil pun anak-anak sebenarnya punya hak untuk memutuskan gitu ya. Dia sebagai, walaupun dia masih anak-anak, memang masih bergantung sama orang tuanya, tapi dia tetap punya hak untuk memilih. Tapi ya saya tidak bisa terlalu menyalahkan ibu saya karena mungkin dia dididik seperti itu juga gitu. Sewaktu kecil dia dididik itu seperti itu juga gitu. Tapi ya dengan membaca buku ini saya jadi merasa ya kita sebagai anak, sebagai perempuan terutama, pernah mengalami hal-hal seperti itu, gejolak seperti itu, di mana kita ada pergolakan batin dengan ada ada hate and love relationship dengan orang tua kita gitu ya. Nah kalau terhadap bapak, mungkin karena bapak kerja jadi mereka kan kurang dekat sama kita gitu. Tapi yang saya senang dari cerita di sini, bapaknya tuh memang tidak terlalu banyak diceritakan, tapi bapaknya nampak cukup mendukung banyak kegiatan dia. Dia mau sekolah, ya benar-benar sekolah gitu. Bahkan dia sekolah kedokteran yang saat itu juga masih jarang. Di tahun 57 ya dia nulis buku ini. Di Mesir ya? Di Mesir latarnya ya? Ya, di Mesir, jadi ya masih jarang, tapi berarti kan orang tuanya mengizinkan gitu ya, kan? Ya. Seperti itu. Nah, hal yang cukup menginspirasi adalah bahwa tokoh ini dia punya kuasa atas dirinya sendiri. Dia punya merasa punya privilege untuk memilih gitu ya, memilih mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya sendiri, termasuk pasangan hidupnya. Jadi dia kenal 3 laki-laki. Yang pertama dia merasa terlena, terbuai oleh, karena saat itu laki-laki itu baru kehilangan ibunya, sehingga sepertinya ya itu naluri keibuannya yang akhirnya menerima laki-laki ini.
Akhirnya mereka menikah, walaupun dia juga ragu saat itu dan tidak mencintai sebenarnya, tapi karena ya sudah akhirnya menikah dan akhirnya toh ternyata laki-laki ini mau menguasainya, melarang dia berkarir, melarang dia bekerja. Akhirnya dia meninggalkan laki-laki ini yang sebenarnya di saat itu juga dianggap tidak benar, perempuan ninggalin laki-laki gitu, tapi ya dia nggak peduli. Nah selanjutnya ada laki-laki lain, rekan kerjanya, sesama dokter, hanya menginginkan tubuhnya gitu. Akhirnya dia juga ya udah dia ditinggalkan juga gitu ya. Nah tapi biar gimana dia sadar walaupun dia bisa hidup tanpa laki-laki, dia mandiri gitu, dia sukses sebagai dokter dan dia sangat mandiri, tapi tetap dia butuh laki-laki gitu. Dia tetap butuh mencintai dan dicintai ya. Ya either ketemu atau enggak gitu, tapi dia mengharapkan bahwa suatu saat saya ingin dicintai dan mencintai, tapi kalau nggak ketemu ya mendingan nggak usah sama sekali gitu. Tapi ya pada akhirnya diceritakan bahwa dia bertemu kekasihnya yang dia tahu bahwa kekasih laki-laki mencintainya dan dia juga mencintainya, tapi dia juga bukan sebagai seseorang perempuan yang pasif, tapi dia asertif. Dia tidak ragu untuk memulai, dimana kalau dalam satu hubungan kan biasanya kayak nggak kayak apa aneh aja kalau kok perempuan yang duluan gitu. Biasanya harus laki-laki. Jadi dia merasa kenapa saya harus menunggu? Toh saya hanya menelpon duluan gitu loh. Buat dia nggak apa-apa. Gitu. Jadi di sini saya merasa ada satu kesetaraan, tidak membedakan antara laki dan perempuan dalam hal apapun, dalam hal pilihan-pilihan pekerjaan dan juga dalam hal pilihan pasangan hidupnya gitu. Jadi ya buku ini lebih cocok di saya gitu, lebih menginspiratif ya. Kalau yang perempuan di titik nol itu kan dia tokoh Firdaus, tokoh seorang korban dia dari kecil dia juga sudah kena pelecehan seksual sampai akhirnya dia juga jadi pelacur. Jadi kurang kena di saya, walaupun kisahnya itu sangat luar biasa sebenarnya itu. Ya memang kita kenal Nawal seorang penulis dan feminis dari Mesir ya yang sangat memperhatikan dan memperjuangkan nilai-nilai feminisme dalam karya-karyanya ya Mbak Nia ya. Dan kalau nggak salah bulan lalu beliau meninggal itu ya. Ya, bulan Maret ya. Maret ya. Dan pernah juga ke Indonesia dia datang. Ya, pernah ke Indonesia mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Iya. Ingat, ya. Baik. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nia tentang beberapa poin yang menarik perhatian Mbak Nia dari buku Memoir Seorang Dokter Perempuan ya. Baik. Kemudian buku kelima atau buku terakhir untuk saat ini. Oke. Buku lain ini Pagina, ini ya, judulnya agak kontroversial barangkali kalau orang hanya sekilas gitu, ini buku apa sih gitu ya. Ya, cukup berani, penulisnya cukup berani gitu Pagina gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah ada terbitan buku barunya lagi sama, cuma beda cover. Dimana cover barunya itu sebentar saya ambil ya. Ya. Nah, ini cover yang baru seperti ini, di mana tulisan Vagina dituliskan utuh, tetapi yang ini tidak utuh gitu loh. Ada bintang seperti ini gitu, agar tidak terlalu vulgar gitu ya. Tapi ini sepertinya buku yang sudah mengalami pencerahan, makanya lihat aja nulisnya Vagina gitu. Nah, di sini sebenarnya bukan hal tabu yang dibicarakan, Mbak, tapi untuk menunjukkan bahwa vagina itu adalah organ reproduksi perempuan, ya, bagian dalam, ya. Selama ini kenapa ditabukan? Karena bayangannya pada saat ngomong vagina itu ke kelamin perempuan yang bisa dilihat dan bisa diraba dan peka terhadap perangsangan. Orang pasti ke situ, vagina udah kelamin perempuan. Kelamin perempuan sebenarnya vulva, bukan vagina, karena vagina itu di dalam, dia tidak bisa dilihat. Gitu. Memang ini liang senggama, tapi nggak bisa dilihat. Tapi orang
mikirnya udah ke vulvanya, ke kelamin, makanya dianggapnya sebagai sesuatu yang tabu gitu. Ini Jadi bagian dari mendobrak tabu juga ya, soal mendobrak konstruksi sosial gitu ya. ya mendobrak pola pikir masyarakat yang masih mentabukan organ reproduksi perempuan gitu. Bicara vagina udah pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Bahkan menstruasi itu kan keluar dari vagina sebenarnya juga, darah menstruasi itu juga keluar dari vagina, itu pun dianggap jorok gitu kan, dianggap kotor, padahal kan itu biological Ya, cycle, sesuatu yang natural ya. Ya, siklus tubuh manusia gitu, kenapa dianggap kotor gitu. Nah, dari buku ini sebenarnya memberitahu bahwa di dalam tubuh perempuan itu, tubuh perempuan itu sangat peka terhadap rangsangan. Jadi dia bisa merasakan berbagai rangsangan dengan syarat yang beda-beda. Kalau laki-laki itu enggak, dia udah satu aja. Jadi dikasih tahu di sini. Nah, ini kisah pribadi dia, kisah pribadi penulisnya, bahwa dia kok sudah tidak merasakan lagi gairah seksual gitu ya. Dia udah nggak ngerasain apapun. Ini pasti ada sesuatu dalam tubuh saya. Jadi bukan hal seksualitas, tapi ini pasti ada sesuatu dalam tubuh saya. Karena dia ke dokter dan ternyata memang ada, dari dia pernah jatuh kena punggung bagian belakang, dan itu yang merusak syarafnya, merusak syaraf panggulnya. Gitu. Gangguan medis ya. Iya, gangguan medis. Nah, justru dari dia tidak jadi, karena dia merasa kebas, akhirnya ketahuan penyakitnya. Kalau nggak segera ditangani, mungkin dia lumpuh karena belakang ya, tubuh bagian belakang gitu, dan itu gawat kan. Nah, ini maksudnya seperti itu gitu. Jadi bukunya tentang itu gitu. Dan pada saat kita lebih mengenal diri kita sendiri, bagian-bagian tubuh kita apapun, itu sebenarnya kita lebih menghargai diri kita sendiri gitu. Kita bisa merawat tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita, dan juga menjaga kesehatannya gitu ya. Dan juga kita tahu gitu kepada siapa kita mau berhubungan gitu ya, dalam hal ini, dalam hal kita hanya mau melakukannya dengan orang yang kita cintai. Nah, ada hal lucu, pengalaman saya lucu tentang buku ini, karena saya menjual buku juga lewat marketplace, lewat Lokapasar. Karabooks itu ya? Iya, Karabooks itu ada di Lokapasar, di marketplace. Pada saat saya menuliskan deskripsinya, ya sesuai dengan ini ya, kalau deskripsi ini, ada kata vagina, terus langsung masuk pelanggaran. Gitu. Disensor ya? Masuk sensor, ini kenapa nih kok masuk pelanggaran? Ini gimana ya, padahal hanya menjual buku gitu. Dan memang akhirnya ditawarkan solusi, ditunggu sebentar, tunggulah beberapa saat, akan kita periksa dulu gitu. Jadi mereka periksa dulu nih jualan apa gitu, karena terdeteksi kata vagina. Terus saya bilang, ini saya menjual buku, saya nggak jual apapun gitu. Dan memang bukunya judulnya vagina gitu. Akhirnya solusi yang ditawarkan, bukan pornografi gitu ya? Ya, bukan sama sekali bukan porno gitu. Dan solusi yang ditawarkan ya ini, menulis seperti ini. Jadi vagina ini, ya akhirnya saya ganti gitu ya. Jadi ini pakai bintang. Iya, pakai bintang. Jadi saya ganti. Tapi kalau nanti ada orang mencari dengan keyword vagina, mungkin tidak ketemu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya, itu kan berarti sudah bahwa kata ini masih begitu ditabukan gitu ya. Masih dianggap barang terlarang. Ini menarik ini ya. Ya, dianggap barang terlarang. Padahal kan bukan gitu loh. Apapun tentang buku ini. Bagian dari ketubuhan perempuan, anatomi begitu ya. Iya, bagian dari tubuh perempuan. Yang mana orang selama ini rancu terhadap vulva, terhadap kelamin. Jadi pada saat ngomong vagina, bayangan itu kelamin perempuan yang kelihatan, yang bisa dilihat, bisa diraba, terhadap rangsangan. Vagina itu adalah liang senggama, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga jalan lahir. Itu beda, dan itu kita nggak bisa lihat. Itu letaknya di dalam, barang-barang nanti ada rahim, ada ovarium, ada sebagainya. Gitu. Vagina tuh beda, vulva tuh beda. Jadi orang bayangannya udah yang vulva, udah kelamin perempuan gitu. Jadi kan sebetulnya vulva juga layak dibicarakan dalam konteks yang tepat ya sebetulnya. Tapi ada semacam self-censorship dari marketplace itu ya. Sehingga ada menjual bukunya saja jadi sulit gitu ya. Padahal itu buku yang sangat menarik tadi dari tuturan Mbak Nia. Ya, dan
ternyata ada yang menuliskan juga tentang ini, maksudnya tentang vagina ini ditabukan gitu ya, dan tapi dia membahasnya sesuatu yang beda, betapa kata vagina ini begitu menjadi tabu gitu. Bahkan pada saat ada seminar-seminar membicarakan tentang fungsi biologis Ya, perempuan, seminar medis itu ini pun ya, ya seminar medis, kata ini pun disensor. diganti gitu, disensor. Iya, Bukan vagina itu kan dari kata Latin iya. sebenarnya, ada bahasa Indonesianya itu tuh diplesetin gitu supaya nggak vulgar gitu ya. Oh iya, Ya, dan itu problem juga itu ya. Jadi apa ya? Dianggap kata-kata yang menakutkan gitu, membahayakan ya gitu. membahayakan. Pengalaman saya ini sebenarnya Ya ini, saya tuliskan pengalaman saya di konde.co, itu media online. Sudah tayang sih, jadi judulnya jualan buku vagina tapi kena pelanggaran gitu. Itu oh sebenarnya ya, banyak sensor sih buku. mungkin Tulisan bisa saya banyak dicari disensor. oleh kawan-kawan yang tertarik itu bisa dicari itu ya tulisan itu ya. Ya, Pengalaman bisa itu. dicari tulisan tentang vagina. Mhm. Tapi sayangnya banyak disensor. Saya sebenarnya agak kecewa. Waduh, ini banyak disensor, begitu kok tulisannya jadi beda ya, Di nggak. sensornya itu seperti tadi vaginanya dikasih bintang atau dalam konteksnya juga di sensor gitu, diedit oleh Oh, beda. Jadi redakturnya. bukan karena vaginanya. Jadi Mhm. dia dari media ini Kontennya ya, mendukung, ya, substansinya. dari media ini mendukung saya untuk Mhm, mhm, memperjuangkan vagina ini. Tapi mhm. banyak kata yang disensor gitu loh. Oke. Kok ini nggak nyambung ya? Kalau saya ini saya nggak nulis begini gitu loh. Mhm. Ada paragraf terakhir loh, kok kayak begini nih, tambahan dari editornya gitu. Cuman Iya. ya sudahlah gitu. Seperti itu. Gitu. Iya, Tapi yang baik. memang menarik bahwa vagina ini memang masih jadi satu momok yang ditabukan. Gitu. Jadi itulah yang harus kita ubah perspektifnya, bahwa vagina beda dengan vulva, dan seandainya pun berbicara dengan vulva, itu pun bagian reproduksi perempuan bagian luar. Mhm. Gitu. Itu kita harus tahu Jadi supaya mesti kalau ada mesti lihat penyakit, konteksnya ya, Mbak Nia ya ya. lihat konteksnya, ada penyakit Mhm. atau apa, kita tahu gitu loh. Jadi bukan melulu hal-hal yang berbau seksual, berbau apa gitu, jadi konotasinya ke negatif gitu. Ya. Kadang masalahnya bukan pada konten atau subjek teksnya, tapi mungkin pada pikiran orang yang menerimanya gitu ya, Mbak Nia. Ya, orang yang menerimanya gitu loh. Mhm. Seberapa ini ya, seberapa open mind dia gitu terhadap hal-hal seperti ini gitu, dan makanya banyaklah membaca. Dengan banyak membaca kita pasti lebih terbuka gitu. Jadi tidak terlalu judgmental, tidak terlalu Ya. cepat menghakimi terhadap sesuatu. Gitu. Jadi ya memang baca apa gitu, program ini sangat baik sih kalau menurut saya yang Ya. dari Yayasan Pulau Imaji ini Baik. sangat Ya, bagus. jadi sedang baca apa ya programnya? Ya. Ya. Saya kira menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak, banyak baca akan membuat kita makin terbuka wawasan gitu ya. Baik Mbak Nia, terima kasih sekali sudah berbagi 5 buku pilihan ya. Saya lihat tadi buku-buku pilihan Mbak Nia sangat menarik, dan ada semacam benang merah ya, isu-isu feminisme gitu, keperempuanan gitu, dan bagaimana mempersoalkan hal-hal yang tabu gitu, yang sebetulnya memang layak untuk diperdebatkan gitu ya. Baik, saya ingin menanyakan satu hal lagi sebelum kita mengakhiri program ini, diskusi ini sore ini. Boleh tahu nggak siapa penulis favorit Mbak Nia? Penulis favorit siapa ya? Saya masih suka Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ya. Pramudia, dan kalau yang perempuan ya Ayu Tami. Ya. Itu saya suka sekali tulisannya. Okay. Dan kalau misalnya dari luar, saya suka tulisan Virginia Woolf. Oh ya. Ya. Penulis Inggris ya. Ya, penulis Inggris. Ya. Kira-kira itu. Baik. Baik Mbak Nia, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita semua sore ini, berbagi bacaan, berbagi pengalaman, berbagi wawasan juga. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada acara lain barangkali. Kemudian kepada kawan-kawan yang menyaksikan acara ini, nanti juga bisa urun rembuk, bisa memberikan komentar, pertanyaan, dan juga pernyataan mungkin ya.
silakan dikomentari. Kemudian ini adalah program Sedang Baca Apa yang ditaja oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Ada program-program serupa dengan bisa dilihat di YouTube channel Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Baik, terima kasih Mbak Nia. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore. Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.